Sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan, di mana pengetahuan itu sangat penting dalam melakukan perencanaan pajak karena bisa masuk ke dalam tax avoidance, tax saving, sama tax evasion, tergantung kepada pengetahuan kita. Nah, yang namanya tax saving ini istilah baru yang kita munculkan, itu bisa masuk ke dalam tax avoidance, tapi dia juga bisa masuk ke dalam tax evasion. Kenapa? Karena istilahnya adalah tax saving, penghematan pajak. Tidak disebutkan bagaimana caranya. Nah, kalau tax avoidance itu legal, adapun tax evasion itu ilegal. Nggak cuma hanya ilegal, tapi juga merugikan. Kenapa? Karena bisa menambah beban pajak kalau ketahuan. Tapi kalau tidak ketahuan, itu masih ada kemungkinan ketahuan, bahkan dalam jangka waktu 10 tahun. Apalagi nilainya besar, tentu akan dipelototi oleh Fiskus. Berikutnya kita akan bahas mengenai pemungut PPh pasal 22. Nah, pemungut ini adalah orang atau pihak yang mengambil pajak PPh pasal 22 atas suatu transaksi. Jadi nanti yang namanya pemungut itu mengambil pajak untuk disetorkan. Ya, jadi si pemberi penghasilan itu dipotong. Atau si pemberi penghasilan itu memotong. Jadi mengurangi penghasilan yang diterima oleh si pemberi. Adapun penerima penghasilan, dia mendapat bukti potong. Seperti itu. Ya, kalau transaksinya misalkan 100 juta, karena ada PPh pasal 22, maka akan dikurangi dengan pajak PPh pasal 22-nya. Seperti itu. Nah, dalam Undang-Undang PPh pasal 22 yang dinamakan pemungut PPh pasal 22 itu, yang pertama ada bendahara pemerintah. Yang dimaksud bendahara pemerintah adalah bendaharawan, badan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN. Jadi kalau misalkan melakukan pembayaran, dia statusnya sebagai pembeli. Karena nggak mungkin pemerintah melakukan penjualan. Ya, makanya melakukan pembayaran artinya membeli. Jadi ketika kita memiliki transaksi penjualan kepada bendaharawan negara, maka ada kewajiban bagi bendaharawan tersebut untuk memotong PPh pasal 22. Di sini saya sebutkan juga contoh-contoh dari bendaharawan pemerintah. Dimulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Kejagung, BPK, kemudian instansi-instansi lembaga yang lainnya. Yang kedua, yang termasuk ke dalam pemungut PPh pasal 22 adalah badan-badan tertentu yang memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor. Ya, jadi di bidang impor yang berhak memotong PPh pasal 22. Yang ketiga adalah wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Ya. Kalau kita beli barang sangat mewah itu ada PPh pasal 22-nya.
Jadi ketika kita rangkumkan ya, yang namanya pemungut PPh pasal 22 yaitu kalau dia berasal dari atau sumber dananya dari negara. Kemudian yang kedua kalau kegiatannya impor. Dan yang ketiga kalau barangnya sangat mewah. Jadi pemungut PPh pasal 22 itu dilihatnya dari 3 hal ini. Siapa yang berhak? Yang sumber dananya dari negara, kalau ada kegiatan impor, dan kalau termasuk ke dalam barang sangat mewah. Ya. Nah, kemudian kita definisikan pemungut. Apa itu pemungut? Jadi di sini disebutkan arti dari pemungut itu apabila ada transaksi yang menjadi objek PPh pasal 22 maka yang berhak, ini ya bukan menerima ya, tapi melakukan pembayaran pajak adalah 3 golongan yang disebutkan di atas. Ini ada sedikit contoh. PT TKK menjual barang kepada pemerintah Kabupaten Bandung. Ini pemerintah Kabupaten Bandung ini berarti masuk ke dalam sumber dana yang berasal dari pemerintah. Bukan termasuk impor, bukan termasuk barang sangat mewah. Maka dalam transaksi ini yang berhak memotong PPh pasal 22 yaitu pemerintah Kabupaten Bandung. Karena dia termasuk ke dalam salah satu dari pemotong. Dan dia termasuk ke dalam bendahara pemerintah. Nah, sekarang apa bedanya antara pemotongan pajak dengan pemungutan pajak? Pemotongan pajak sama pemungutan atau pemungut pajak. Kalau pemungut pajak itu dia akan menambah jumlah tagihan. Ya. Pemungut pajak itu akan menambah jumlah tagihan. Siapa pemungut pajak itu? Jadi dia berakibat menambah jumlah tagihan dan yang akan dikenakan yaitu si penerima penghasilan menjadi berkurang. Jadi tagihan itu kepada pajak mengakibatkan si penerima penghasilan menjadi berkurang. Seperti itu. Kemudian, kalau pemotongan pajak, dia tidak menambah jumlah tagihan, tapi mengurangi penerimaan pembayaran. Yang melakukan siapa? Yaitu pemberi penghasilan. Jadi ketika melakukan pemungutan pajak, maka jumlah tagihannya itu bertambah biar penerima penghasilan tidak berkurang. Jadi yang namanya gross up. Tapi kalau pemotongan pajak, dia mengurangi penerimaan pembayaran.
Sehingga yang melakukan itu adalah pemberi penghasilan yang harusnya 100 juta berkurang jadi 100 juta dikurangi dengan pajak. Seperti itu. Kemudian ada penjelasan lebih lanjut tentang pemungut PPh pasal 22 sebagaimana yang tercantum di dalam PMK nomor 34 tahun 2017. Yang pertama ada Bank Devisa dan DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ini berhubungan pasti dengan barang yang masuk atau barang yang keluar. Pokoknya yang namanya DJBC itu mereka berada di perbatasan pada saat barang masuk atau barang keluar. Bukan di perbatasannya tapi alur atau pintu masuk dan pintu keluarnya. Kemudian yang kedua adalah bendahara pemerintah dan KPA. Ini berarti masuk ke dalam sumber ya. Kan tadi ada 3. Pertama berasal dari sumber dananya dari mana. Kalau dari pemerintah maka termasuk. Yang kedua kegiatannya, kegiatan impor. Yang ketiga adalah termasuk barang sangat mewah. Kemudian yang ketiga adalah bendahara pengeluaran. Ini masuk ke dalam kategori sumber ya. Jadi ini yang pertama, ini berhubungan dengan impor. Yang kedua ini sumber dana. Yang ketiga ini masih sumber dana. Yang keempat kuasa pengguna anggaran ya, KPA masih ya. Kalau ini masih berhubungan dengan sumber dana. Nah, berikutnya badan usaha tertentu. Badan usaha tertentu itu ada rinciannya. Ini BUMN. Kemudian BUMN hasil restrukturisasi. Kemudian badan usaha tertentu. Ini masih dalam kategori sumber ya. Kemudian yang keenam, badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Nah, ini nanti kita akan perjelas pada objek PPh pasal 22. Kemudian yang ketujuh ada ATPM atau Agen Tunggal Pemegang Merek atau APM, Agen Pemegang Merek. Yang kedelapan produsen atau importir, di hubungannya sama kegiatan impor. Berikutnya ada badan usaha atau industri eksportir, berhubungan yang hasilnya adalah kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ke-10, pembelian komoditas tambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam. Minerba ya. Kemudian ada badan usaha yang melakukan penjualan emas yang dilakukan di dalam negeri. Ini contohnya seperti PT Antam yang melakukan penjualan emas batangan ya, Pegadaian. Kemudian ada Galeri 24. Kemudian juga banyak juga di toko emas pada umumnya. Ya. Kemudian yang ke-12 yaitu ini ya, barang yang tergolong sangat mewah. Apa itu yang sangat mewah? Itu nanti ditentukan lebih lanjut. Kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam barang sangat mewah itu. Untuk barang yang dikatakan sangat mewah apabila atau yang termasuknya adalah pesawat terbang dan pribadi dan helikopter pribadi. Kemudian kapal pesiar, yah, dan sebagainya. Nah, rumah juga termasuk ke dalam barang sangat mewah dengan syarat harga tanahnya itu 5 miliar rupiah dan luas bangunannya di atas 400 meter persegi. Kemudian yang keempat,
apartemen, kondominium, dan sejenisnya. Sama ya, nilainya minimal 5 miliar rupiah baru dikatakan barang sangat mewah. Dan luasnya berbeda. Kalau yang tanah tadi 400 meter persegi, kalau apartemen, kondominium, dan sejenisnya itu 150 meter. Kemudian yang kelima ada roda 4. Berarti mobil. Tapi jumlah orang yang masuknya itu kurang dari 10. Berupa sedan, jeep, dan SUV. Tapi harga jualnya harus lebih dari 2 miliar rupiah, kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Jadi syaratnya 3 ya, kalau kendaraan mobil itu dikatakan sangat mewah. Pertama, di bawah 10, berarti bukan bis ya, bukan elf. Kemudian yang kedua nilainya 2 miliar, dan yang ketiga di atas 3000 cc. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu untuk yang roda 2 dan juga roda 3. Tapi dia harus lebih dari 300 juta dengan lebih dari 250 cc. Jadi menurut pajak, orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki salah satu atau lebih dari 6 ini. Kenapa dikatakan orang kaya? Karena dia disebut oleh pajak sebagai barang sangat mewah, sehingga harus dipajaki berbeda dengan barang biasa. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang contoh penghitungan barang mewah berupa kendaraan bermotor, karena yang sangat dekat dengan kita. Di sini ada mobil Avanza tipe E, STD, standar manual transmission atau MT, yang NJKB-nya, NJKB kita bisa lihat di STNK, senilai 149 juta. Kemudian koefisiensi bobot 1,05 berdasarkan Permendagri 8 tahun 2020. Nah, dengan NJKB tersebut dihitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh untuk membeli mobil tersebut. Nah, ini 149 juta ini adalah harga mobil dengan harga mobilnya aja ya. Jadi kalau 149 juta itu belum tentu yang kita bayarkan dan bisa kita bawa pulang. Ini jadi harga mobil dengan harga on the road itu berbeda. Karena kita mengenal ada harga mobil. Kalau kita nanyanya harga mobil, mungkin sales mengatakan lebih rendah. Tapi ketika kita mau melakukan pembayaran, itu menjadi meningkat. Kenapa? Karena belum ada komponen-komponen yang harus dibayarkan oleh kita sebagai pembeli. Seperti itu. Pertama, di sini ada DPP-nya ya, dikali dengan koefisien. Kemudian ditambah dengan PPN. Nah, ini PPN-nya masih 10%. Harusnya sekarang berubah menjadi 11%. Kemudian ada PPNBM 15%. Nah, ini tarifnya 15%. Kenapa? Karena tergantung kepada peraturan daerah ya. Jadi bisa berbeda tergantung daerah. Jadi ada daerah yang harga OTR mobilnya mahal dan juga ada yang sebaliknya. Dipengaruhi oleh apa? Banyak ya. Misalkan kalau transaksinya banyak di kota-kota besar, tentu pajak PPNBM-nya menjadi lebih kecil. Atau bahkan ada juga yang ingin membatasi kendaraan, tarifnya dinaikkan oleh pemerintah. Karena fungsi pemerintah, fungsi pajak itu sebagai regulator. Kemudian selanjutnya ditambahkan lagi dengan BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor 12,5%. Sama ya. Ini juga tergantung kepada daerah.
Jadi kita anggap atau kita berikan contoh untuk yang Jakarta. Kemudian ada pajak kendaraan bermotor 2%, sama ini juga tergantung daerah. Nah, kemudian setelah dijumlahkan PPN, PPNBM, PBNKB, dan pajak kendaraan, harga on the road itu 197.700.000. Padahal harganya berapa? 149 juta. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu yang berhubungan sama pembebasan. Tapi itu menjadi tidak jadi ya. Karena akan mengakibatkan banyak orang yang membeli mobil. Karena COVID, ada yang memiliki saran untuk menghilangkan pajak tersebut. Karena yang asalnya 149 juta menjadi 197 juta. Jadi cuman bayar pajaknya aja udah lebih dari 40 juta. Seperti itu. Nah, itu tentang pemungut PPh pasal 22.